Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Saya sendiri atas nama Aib Sulistiawan berserta rekan-rekan tim kelompok. Pertama ada Ayunur Oktaviani, Deska Febriani, Sri Rahayu, dan Ulfiani. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi tentang sistem akuntansi penerimaan kas dan pengeluaran kas. Jadi pengertian kas. Kas merupakan suatu aktiva lancar atau current asset yang meliputi uang logam, uang kertas atau sejenisnya, yang bisa digunakan sebagai alat tukar dan mempunyai dasar pengukuran akuntansi. Kas merupakan aset yang paling lancar atau liquid dan paling berisiko, sehingga perlu manajemen kas yang seketat mungkin untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan perusahaan. Baik, sekarang masuk pada sistem penerimaan kas. Penerimaan kas adalah transaksi penerimaan uang secara tunai yang menyebabkan bertambahnya aset perusahaan berupa kas. Jadi yang termasuk dalam transaksi penerimaan kas antara lain penjualan tunai, penerimaan pembayaran piutang, penjualan aktiva, penerimaan sewa, dan penerimaan lain-lain. Penerimaan kas dan penjualan tunai. Jadi transaksi penjualan tunai adalah sumber penerimaan kas terbesar suatu perusahaan dagang. Nah, berdasarkan sistem pengendalian internal yang baik, sistem penerimaan kas dari penjualan tunai mengharuskan, yaitu penerimaan kas dalam bentuk tunai harus segera di-store ke bank dalam jumlah penuh dengan cara melibatkan pihak lain selain kasir untuk melakukan internal check. Kemudian penerimaan kas dari penjualan tunai dilakukan melalui transaksi kartu kredit yang melibatkan bank penerbit kartu kredit dalam mencatat penerimaan kas. Fungsi yang terkait pada sistem penerimaan kas ada dua, yaitu yang pertama fungsi penjualan atau kasir, dan yang kedua fungsi keuangan. Lalu dokumen yang digunakan pada sistem penerimaan kas dari penjualan tunai ada tiga, yaitu yang pertama, data pembayaran berisi semua data-data yang dibayarkan oleh pelanggan. Yang kedua, laporan penerimaan kas berisi semua laporan-laporan penerimaan kas. Dan yang ketiga, laporan penjualan tunai berisi semua transaksi penjualan tunai yang terjadi. Berikutnya, sistem penerimaan kas dari piutang. Mulyadi menjelaskan bahwa untuk menjamin diterimanya kas oleh perusahaan, maka sistem penerimaan kas dari piutang mengharuskan yang pertama, debitur melakukan pembayaran dalam bentuk cek atau dengan cara pemindah bukuan melalui rekening bank. Jika perusahaan hanya menerima kas dalam bentuk cek atas nama perusahaan, maka kas yang diterima dapat langsung masuk ke dalam rekening bank giro perusahaan. Pemindah bukuan juga akan menjamin kas yang diterima masuk ke dalam rekening giro bank perusahaan. Selanjutnya, unit organisasi yang terkait dalam sistem penerimaan kas dari piutang. Pendapat yang dikemukakan oleh Mulyadi mengenai beberapa fungsi dari penerimaan kas adalah yang pertama, fungsi sekretariat, yang kedua fungsi penagihan, yang ketiga fungsi kas, yang keempat fungsi akuntansi, dan yang kelima adalah fungsi pemeriksa internal. Berikutnya, dokumen yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari piutang. Terdapat beberapa dokumen yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari piutang. Yang pertama, surat pemberitahuan. Dokumen ini dibuat oleh debitur untuk memberitahu maksud pembayaran mereka. Yang kedua, daftar surat pemberitahuan. Daftar surat pemberitahuan merupakan rekapitulasi penerimaan kas yang dibuat oleh fungsi sekretariat atau fungsi penagihan. Yang ketiga, bukti setor bank. Dokumen ini dibuat oleh fungsi kas sebagai bukti penyetoran penerimaan kas yang diterima dari piutang ke bank. Dan dokumen yang keempat yaitu kwitansi. Dokumen ini merupakan bukti penerimaan kas yang dibuat oleh perusahaan bagi para debitur yang telah melakukan pembayaran uang mereka. Jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas adalah jurnal yang disediakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas. Untuk menghemat waktu pencatatan,
Maka, jurnal ini dirancang dengan menyediakan sejumlah kolom dan hanya total rupiah dari setiap kolom yang akan dibukukan ke buku besar. Contoh jurnal penerimaan kas yang pertama adalah penjualan tunai. Pada tanggal 10 bulan 4 2020, PT Manajemen Keuangan Network menjual 2 unit komputer bekas seharga Rp2.250.000 dengan nomor faktur EP001. Pencatatan jurnal dari transaksi penjualan tersebut adalah sebagai berikut. Kas sebesar Rp2.250.000 pada sisi debit dan penjualan pada sisi kredit sebesar Rp2.025.000 serta PPN keluaran sebesar 10% yaitu Rp225.000. Contoh yang kedua melalui penerimaan piutang. Pada tanggal 11 bulan 4 2020, PT Manajemen Keuangan Network menerima pembayaran piutang dari toko ABC sebesar Rp400.000 atas pelayanan servis jaringan pada bulan Juni 2017. Pencatatan jurnal dari transaksi tersebut adalah kas pada piutang dagang sebesar Rp400.000. Contoh selanjutnya adalah penerimaan sewa. Pada tanggal 15 bulan 4 2020, PT Manajemen Keuangan Network menerima pembayaran sewa dari Pak Joko sebesar Rp1.750.000 atas ruang usaha untuk bulan Juli 2017. Pencatatan jurnal dari transaksi tersebut adalah kas pada pendapatan sewa sebesar Rp1.750.000. Contoh selanjutnya adalah dari penerimaan lain-lain. Pada tanggal 20 bulan 4 2020, PT Manajemen Keuangan Network menerima uang sebesar Rp750 dari Sekolah Tinggi XYZ atas kontribusinya sebagai narasumber workshop jaringan. Pencatatan jurnal dari transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Kas pada pendapatan lain-lain sebesar Rp750.000. Sistem pengeluaran kas. Pengeluaran kas atau cash payment adalah transaksi pengeluaran uang secara tunai yang mengakibatkan berkurangnya aset perusahaan berupa kas, bank, dan setara kas lainnya. Contoh transaksi dari pengeluaran kas adalah yang pertama, pembayaran utang. Yang kedua, pembelian barang dagangan. Ketiga, pembelian bahan baku. Keempat, pembelian bahan pembantu. Dan kelima, pembelian perlengkapan kantor. Sistem akuntansi pengeluaran kas merupakan sistem yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi pengeluaran kas yang meliputi serangkaian proses kegiatan menerima, menyimpan, menyetor, membayar, menyerahkan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang yang berada dalam pengelolaan suatu perusahaan. Sistem akuntansi pengeluaran kas terdiri dari dua sistem pokok, yaitu satu, sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek, yang kedua, sistem akuntansi pengeluaran kas dengan uang tunai melalui sistem dana kas kecil. Sistem pengeluaran kas dengan cek. Sistem akuntansi pengeluaran kas dengan menggunakan cek biasanya ditujukan untuk pengeluaran yang jumlah nominalnya besar. Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem pengeluaran kas dengan cek adalah 1. Bukti kas keluar. Dokumen ini berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas kepada bagian kasa sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Yang kedua, cek. Cek merupakan dokumen perintah kepada bank untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada pihak atau orang yang tercantum dalam dokumen tersebut. Ketiga, permintaan cek. Dokumen ini berfungsi sebagai permintaan dan fungsi yang memerlukan pengeluaran kas kepada fungsi akuntansi untuk membuat bukti kas keluar. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek adalah 1. Jurnal pengeluaran kas. Catatan ini digunakan untuk mencatat segala pengeluaran kas yang dilakukan oleh perusahaan. Dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan dalam jurnal ini adalah faktur, yang pemasok yang telah dicap lunas oleh fungsi kas. Yang kedua, register cek. Register cek ini digunakan untuk mencatat cek-cek perusahaan yang dikeluarkan untuk pembayaran para kreditur perusahaan atau pihak lain. Sistem akuntansi pengeluaran kas dengan uang tunai melalui sistem dana kas kecil. Sistem dana kas kecil digunakan perusahaan jika terjadi pengeluaran dengan nominal kecil. Dokumen yang digunakan dalam sistem pengeluaran kas dengan uang tunai melalui sistem kas kecil. BKK, cek, permintaan pengeluaran kas kecil, bukti pengeluaran kas kecil, permintaan pengisian kembali kas kecil.
Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem dana kas kecil diantaranya 1. Jurnal pengeluaran kas. Jurnal ini digunakan untuk mencatat pengeluaran kas dalam pembentukan dana kas kecil dan dalam pengisian kembali kas kecil. Yang kedua, register cek. Catatan ini digunakan untuk mencatat cek perusahaan yang dikeluarkan untuk pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil. Yang ketiga, jurnal pengeluaran kas kecil. Jurnal ini merupakan jurnal khusus untuk mencatat pengeluaran dana kas kecil sekaligus sebagai alat distribusi pendebitan yang timbul sebagai akibat pengeluaran dana kas kecil. Jurnal ini digunakan hanya dalam sistem saldo berfluktuasi. Jurnal pengeluaran kas adalah jurnal yang khusus disediakan untuk mencatat transaksi-transaksi pengeluaran kas. Seperti halnya dengan jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas juga mempunyai sejumlah kolom rupiah. Sehingga transaksi yang terjadi berulang-ulang tidak perlu dibukukan satu demi satu, melainkan dijumlah totalnya pada setiap akhir bulan. Contoh jurnal pengeluaran kas. Yang pertama, pembelian perlengkapan kantor. Pada tanggal 5 April 2020, PT MCC membeli meja kantor senilai Rp850.000 dibayar secara tunai dengan nomor faktur pembelian FB001. Pencatatan jurnal transaksi pengeluaran kas tersebut adalah perlengkapan kantor pada kas, di mana perlengkapan kantor di sisi debit sebesar Rp850.000 dan kas di sisi kredit sebesar Rp850.000. Contoh kedua yaitu pembayaran utang. Misalnya, pada tanggal 6 Juli 2017, PT MCC membayar utang kepada Toko Jaya Berkah secara tunai sebesar Rp1.500.000 dengan nomor kwitansi K001. Pencatatan jurnal dari pembayaran utang tersebut adalah hutang pada kas, di mana hutang berada di sisi debit sebesar Rp1.500.000 dan kas di sisi kredit sebesar Rp1.500.000. Contoh yang ketiga yaitu pembayaran biaya-biaya. Misalnya, pada tanggal 20 April 2020, PT MCC membayar listrik secara tunai sebesar Rp750.000. Pencatatan jurnal dari pembayaran biaya tersebut adalah biaya listrik terhadap kas, di mana biaya listrik berada di sisi debit sebesar Rp750.000 dan kas berada di sisi kredit sebesar Rp750.000. Contoh keempat yaitu pembentukan dana kas kecil. Misalnya, pada tanggal 25 April 2020, PT Masker Jaya menambah dana kecil senilai Rp10 juta. Penambahan dana kecil ini dicatat sebagai berikut yaitu pembentukan dana kas kecil terhadap kas pusat, di mana pembentukan dana kas kecil berada di sisi debit sebesar Rp10 juta dan kas pusat berada di sisi kredit sebesar Rp10 juta. Kesimpulan, kas merupakan alat pembayaran atau pertukaran yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai operasi perusahaan. Kas mempunyai kedudukan yang sentral dalam usaha menjaga kelancaran operasional. Sebuah entitas usaha pasti melakukan mekanisme transaksi penerimaan dan pengeluaran kas. Penerimaan kas adalah penambahan aset atau aktiva entitas usaha dari aktivitas penjualan, penerimaan piutang, dan pendapatan lain-lain. Sedangkan pengeluaran kas adalah penurunan aset kas entitas usaha karena aktivitas pembelian, pembayaran beban, dan pembayaran biaya lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan penulisan maupun perkataan. Kami dari kelompok 3 mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang telah menonton video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.